Hi guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka mencari dukun yang lebih sakti untuk melawanmu. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang yang suka main dukun ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, yang mana kamu-kamu ini pernah dikirimin black magic ya, atau kamu ini berseteru dengan seseorang, berkonflik dengan beberapa orang, yang mana orang-orang itu gunakan jalur angin ya untuk mengirimkan black magic kepada dirimu. Oke, mari kita lihat di sini energinya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu ingin request tema readingan tertentu atau request readingan secara personal ya, kamu bisa gabung dengan channel Rajkumari Tarotipator ya guys ya. Untuk itu tersedia 2 level ya guys ya, ada level 1 dan level 2. Kamu bisa pilih ya, dan itu berbayar ya guys ya. Oke, kalau kamu mau request readingan silahkan ya guys ya, dengan cara gabung dengan channel Rajkumari Tarotipator. Oke. Well, di sini ada Two of Pentacles, ada Knight of Pentacles, ada The Green Man, ada The High Priestess, ada Three of Pentacles, ada King of Cups, ada The Stars, ada Four of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya orang ini sering sekali main dukun ya, atau mengirimkan energi negatif ke kamu ya. Dan di antara kamu ini ada yang sudah tahu gitu loh guys ya, mungkin kamu sedang berkonflik atau sudah pernah berkonflik dengan orang ini ya, atau dengan orang-orang ini, yang mana notabene orang ini adalah orang terdekat di sekitar lingkungan rumah kamu ya, di sekitar tempat di mana kamu berada saat ini ya guys ya, di circle kamu ya, entah itu dia atau mereka ini adalah tetangga kamu sendiri atau teman atau rekan kerja kamu sendiri ya, dimana orang ini sudah tidak sanggup lagi untuk bisa melawan dirimu seorang diri atau dengan cara yang kasar ya, dengan menggunakan bantuan orang-orang sekitar. Maka orang-orang ini menempuh jalan halus, yaitu dengan menggunakan jasa orang magic ya guys ya. Dan di sini dia sudah sering sekali mengirimkan kamu energi negatif itu ya guys ya, dengan berbagai macam cara nih ya guys ya. Dan di sini aku lihat beda dukun, beda treatment ya, beda orang magic, beda cara untuk mengirimkan energi negatifnya ya. Jadi yang kamu terima itu adalah paket black magic yang bervariasi ya. Ada dukun yang mengirimkan dedemit ke rumah kamu ya, mungkin itu karena dia bawa foto kamu ya, kemudian di terawang gitu ya, atau bawa benda-benda dari
tempat tinggal kamu gitu ya guys ya, atau foto rumah kamu gitu ya guys ya, terus dia bawa ke dukun, terus si dukun itu berusaha untuk menerawang dan mencari cara untuk mengirimkan energi negatif itu ke kamu gitu loh guys ya. Makanya dikirimin semacam sosok setan, jin, atau apapun itu namanya ya, yang mana si dedemit ini ditugaskan oleh si dukun itu untuk mengganggu kamu ya, untuk meneror kamu lah istilahnya. Makanya kan hawa rumah tuh kayak jadi panas, kamu merasa gelisah, nggak tenang gitu loh guys ya, pikiran kacau gitu ya, kamu mudah emosian. Nah seperti itu ya, karena ada dedemit gitu ya yang mungkin saja bersarang di tempat tinggal di mana kamu stay saat ini ya, di rumah kamu gitu ya guys ya, karena orang ini bawa foto, entah itu foto kamu atau foto rumah kamu kayak gitu ya. Jadi kayak semacam jarak jauh gitu ya, ada media yang digunakan yaitu berasal dari foto ya, dimana dedemit itu disuruh untuk ke rumah kamu gitu, untuk melakukan teror ya, semacam kayak menghantu-hantui gitu loh guys ya, kayak tengah malam gelas retak sendiri atau ada benda jatuh kayak gitu ya, ada di atap rumah tuh kayak bunyi pasir ya, atau bunyi kayak letupan atau apalah gitu ya, yang mana itu pertanda adanya kiriman energi negatif yang berupa entah itu santet, magic, sihir dan sebagainya kayak gitu loh guys ya. Namun di sini orang-orang yang mengirimkan energi black magic ini ke kamu ya, itu mengalami kesulitan ya guys ya, karena di sini dia sudah mencoba pergi ke beberapa dukun gitu ya, ke orang magic untuk ngirim kamu black magic gitu ya guys ya, tapi kayaknya nggak mempan juga gitu ya. Yaitu tadi mulai dari ngirim dedemit ya guys ya, untuk meneror kamu sekeluarga ya, tapi rupanya mungkin saja kamu termasuk orang yang pemberani di sini ya, kamu nggak takut sama dedemit, hantu, setan atau apalah gitu, setannya sehingga setannya atau dedemitnya kayak nggak punya harga diri lagi gitu loh guys ya, karena kamu lebih berani daripada dia gitu ya, karena kamu pikir ya derajat kamu sebagai manusia lebih tinggi daripada mereka dedemit yang merupakan makhluk yang tidak sempurna kayak gitu kan, karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sempurna dan manusia itu lebih mulia dan dimuliakan ya, karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu ya guys ya. Oleh karena iblis iri hati terhadap manusia ya, makanya ya dia dikutuk oleh Tuhan kan menjadi makhluk yang tidak sempurna ya, dan buruk rupa malah ya. Nah itulah ya dendam kesumat daripada iblis, akhirnya anak cucu iblis ya, setan, demit, hantu atau apalah gitu ya, berkeliaran ya, dan malah dipelihara oleh orang magic gitu ya guys ya, disuruhnya untuk menghantui manusia ya, apalagi kalau ada manusia yang memiliki penyakit hati yang mana apa-apa merasa kepanasan sendiri, lalu dia pergi ke dukun gitu ya untuk mengambil jalan pintas agar merusak usaha orang, pekerjaan orang ya, rumah tangga orang gitu ya. Akhirnya dia menggunakan jasa black magic ya, di mana atas kendali setan demit itu tadi ya. Makanya kan orang yang berpenyakitan hati atau orang yang selalu pengen jahat jolim sama orang lain ya, itu nggak ada bedanya sama yang namanya setan, hantu, demit, iblis gitu loh guys ya, karena pengen merugikan manusia ya, pengen membuat orang lain menjadi terpuruk, menderita ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Tapi namanya ya makhluk yang jahat ya, ya seperti itu ya. Makanya kan ya, sebagai manusia kita diajarkan untuk adab, akhlak, moral ya, agar kita bisa berbeda dari makhluk yang lainnya kayak gitu ya. Dan di sini aku melihat ya adanya ketidaksetaraan ya antara dirimu dan orang-orang yang ngirimin kamu black magic ini ya. Di sini bener-bener nggak balance ya, satu lebih tinggi dan satu lebih rendah, yang artinya memiliki kemampuan lebih dibandingkan dedemit yang orang-orang ini kirimkan gitu ya. Entah kamu ini adalah orang yang kuat ibadah ya, atau ahli agama, atau orang yang religius, atau orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, atau memiliki iman yang kuat gitu ya guys ya. Sehingga di sini kamu benar-benar nggak bisa ditumbangkan dengan black magic ya.
Makanya dia dari satu dukun dia pindah ke dukun yang lain ya. Dan dukun-dukun yang lain itu pun juga memiliki treatment yang berbeda lagi ya. Kalau yang tadi menggunakan uh, perantara dedemit ya untuk mengacaukan suasana rumah kamu ya atau suasana hati kamu ya guys ya, biar kamu gelisah, biar kamu kacau sendiri gitu kan, pikirannya nggak tenang gitu ya. Ada lagi ini dukun yang lain yang menggunakan perantara media tanah kuburan ya. Itu sesuai dengan requestnya ya, karena di sini aku melihat ada juga orang ini yang request kepada dukunnya ini untuk membuat kerezekian kamu tuh seret agar usaha kamu menjadi bangkrut gitu loh guys ya, pengen menutup kerezekian kamu gitu ya. Makanya dia menggunakan media tanah kuburan yang mungkin saja ditabur di area rumah ya atau area di circle di lingkungan kamu gitu ya guys ya. Dan ada juga dukun lain gitu ya yang memberikan media ya untuk bisa ditanam ya atau dikubur di area sekitar rumah kayak gitu ya, agar penghuninya tuh jadi sakit-sakitan gitu ya, malas kerja, agar apa yang dihasilkan itu habis-habis mulu, agar tidak bisa sukses ya, tidak bisa berhasil ya, agar tidak ada rencana yang berhasil dan selalu mengalami kegagalan kayak gitu ya. Wah, memang jahat ya. Ya makanya kan dukun, dedemit, dan orang yang berpenyakitan hati atau orang yang selalu ingin berbuat jahat sama orang lain itu satu server, satu frekuensi ya. Frekuensinya sangat low, makanya mereka tuh kompak dan malah merasa senang, malah merasa happy ya berbuat jahat atau jolim sama orang tanpa mereka itu memikirkan konsekuensi, akibat atau resiko yang akan mereka dapatkan ya setelah mereka berbuat jahat. Tentunya akan ada karma buruk yang siap menghadang dan menimpa mereka ya. Tapi di sini aku melihat mereka ini adalah orang-orang yang egois, dikonfirmasi oleh Four of Wands ya. Kemungkinan orangnya lebih daripada satu ya yang mengirimkan energi negatif ini ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi bisa jadi perempuan dan laki-laki sepasang, bisa juga sepasang suami istri yang sudah berumur, yang sudah tua atau yang sudah berumah tangga ya, bahkan ada yang sudah punya anak gitu ya guys ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala, merasa dirinya itu hebat ya, kayak sok jagoan gitu ya guys ya. Itu kenapa mereka ini kayak semena-mena berbuat jahat atau jolim sama orang, karena aku rasa mereka ini sudah terbiasa ya untuk melakukan hal-hal yang bersifat mistis kayak gini ya. Mungkin dari kampung mereka dulu ya atau dari kediaman mereka dulu memang sudah terbiasa kayak gini loh guys ya, suka main dukun ya, dikit-dikit main dukun ya, tersinggung sedikit main dukun, sakit hati sedikit main dukun, tidak terima melihat orang bahagia main dukun, tidak bisa melihat orang lain lebih daripada dirinya main dukun, merasa kepanasan sendiri, iri hati, merasa dengki terhadap apa yang orang lain punya ya atau pencapaian orang lain main dukun kayak gitu ya. Kayaknya emang sudah menjadi habit ini orang ya untuk bermain dukun gitu loh guys ya. Dia mengandalkan manusia ya, kayaknya orang-orang ini tidak percaya dengan adanya Tuhan gitu ya, karena orang ini selalu merasa hebat sendiri ya karena mereka punya backingan dukun kayak gitu loh guys ya, sorry to say ya. Padahal tampilan di luar ini mereka nih kayak orang baik-baik, kayak orang yang sopan gitu ya, kayak terlihat kalem, alim gitu ya. Padahal di belakang mereka bisa main black magic gitu loh guys ya. Kalau mereka marah, kalau mereka dendam, kalau mereka tidak terima gitu ya, kalau penyakit hatinya kambuh, kumat kayak gitu, iya. Tanpa mereka memikirkan konsekuensi yang akan menimpa mereka kayak gitu ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa dia atau mereka yang bermain black magic ini ya itu sudah banyak menghabiskan keuangan ya guys ya untuk mengeluarkan pentacles ya atau memberikan upah kepada dukun atau orang magic ya untuk bisa ngerjain kamu kayak gitu loh guys ya. Dia pun tidak segan-segan untuk merogoh kocek yang dalam ya untuk bisa merealisasikan niat buruknya ini. Iya, jadi di sini dia banyak sekali membuang uang ya guys ya, membuang uang untuk bermain jampi gitu ya. Di sini aku melihat adanya makhluk-makhluk astral yang dikirimkan ke area lingkungan di mana kamu stay ya. Di sini makhluknya serem ya guys ya. Ya seperti kayak sorry to say kayak gundurwo gitu ya guys ya. Yang apa berbulu lebat gitu ya,
yang wajahnya tuh serem ya, bahkan ada juga yang bertaring ya, matanya tuh tajam banget gitu ya, beringas gitu ya. Di sini mereka mencari dukun yang lebih sakti untuk melawanmu karena dia atau mereka ini merasa belum puas ya untuk ngerjain kamu secara magic, karena kamu di sini perlindungannya lumayan ya guys ya, lumayan mantap gitu ya, karena mungkin saja di antara kamu ini ada yang dijagain oleh malaikat atau kodam leluhur ya, atau memiliki power yang mana kamu ini memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sulit sekali ilmu black magic dari dukun ini untuk menembus dirimu ya. Sehingga mereka berusaha untuk mencari dukun yang lebih sakti, yang mereka anggap bisa memberikan efek yang efektif atau ampuh untuk menembus pertahananmu, kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini ada yang dikirimin sosok makhluk astral yang sangat menyeramkan ya, yang kayak berbulu lebat, kayak semacam gundurwo yang ada taringnya kayak gitu ya. Energinya sangat besar ya guys ya. Hitam gelap ya. Benar-benar di sini mereka bermain dengan area kegelapan ya. Dan aku merasa ya, ada juga di antara mereka ini yang rela untuk bermain magic ini dengan mereka sendiri terjun untuk melakukan suatu ritual ya, semacam itu ya, ritual pemanggilan ya, pemanggilan dedemit gitu loh guys, yang pengen dikirim, dipaketin melewati black magic gitu ya guys ya. Karena di sini ada di antara mereka yang memiliki guru spiritual atau semacam guru yang ahli dalam bidang black magic ini ya. Jadi di sini ada juga ya, gurunya ini punya kenalan gitu ya, punya kenalan atau punya gurunya lagi gitu ya. Mungkin ada juga yang sampai pergi ke pedalaman ya, ke tengah hutan ya, atau ke tempat yang agak angker ya, yang mana di situ ada dukun yang katanya gitu ya lebih sakti atau lebih hebat gitu ya, yang bisa membuat black magic yang pekat, hitam, gelap gitu ya, yang bisa memberikan efek yang keras kayak gitu ya terhadap targetnya ya. Tapi di sini ya guys ya, walau sesakti apapun ya yang namanya dukun atau orang magic ya, itu juga makhluk ciptaan Tuhan ya. Sebaik-baiknya tempat bersandar itu hanyalah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya, bukan kepada manusia atau sesama manusia atau sesama makhluk ya, apalagi sesama makhluk ya guys ya. Apalagi kalau minta bantuan dengan makhluk yang tidak sempurna, nama setan, hantu, jin ya. Mereka itu makhluk yang tidak sempurna, tidak seperti manusia yang bisa berada di 3D ya. Mereka berada di bawahnya ya, di satu dimensi, dua dimensi ya, bahkan 0 dimensi ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang berada di dalam area kegelapan ya. Itu kenapa vibrasinya sangat rendah ya. Sehingga kalau mau ke 3D, kalau mau ke dunia 3 dimensi, dunia kita ya, itu tidak bisa lama ya, tidak bisa lama ya, karena energi mereka itu terbatas. Kemudian kalau mereka pengen berada di dunia real yang seperti kita ini, harus melalui via pemanggilan ya, jadi nggak sembarangan ya. Mesti ada pemanggilan semacam yang pakai jampi-jampi, yang ritual apa segala macam, baru bisa disuruh ya. Dan itu tidak gratis ya guys ya, itu tidak gratis, mereka minta bayaran tentunya ya. Bayarannya itu yang sajen-sajen kayak gitu ya, tapi mending kalau misalnya berhasil. Kalau tidak berhasil ya, maka santet atau sihir daripada si dukun ini akan balik ke dirinya sendiri ya. Setan, jin, hantu, iblis atau apalah itu namanya ya, itu akan memakan orang yang menyuruhnya. Kalau misalnya yang menjadi target ini memiliki tameng yang kuat, proteksi yang strong ya, nggak bisa ditembus ya, maka dia akan balik ke pengirimnya, yaitu si dukunnya. Tapi kalau si dukun ini juga punya proteksi ya, maka itu otomatis akan balik ke orang yang menyuruhnya itu tadi gitu ya. Jadi di sini sebaik-baiknya tempat sandaran kita ya, kalau dijolimin orang dengan ilmu black magic seperti ini ya, maka bersandarlah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Hanya kepada Tuhan ya kita meminta pertolongan, karena Tuhanlah yang paling sakti di muka bumi ini. Nah, seperti itu ya guys. Dan orang-orang ini ada juga yang berusaha sekali ya untuk bisa memainkan black magic ini via makanan ya, jalur makanan. Jadi kamu hati-hati ya, baca doa dulu lah sebelum makan ya, atau setidaknya kamu harus tahu
sumber makanan kamu berasal dari mana. Jadi jangan sembarang asal makan gitu ya. Nemu ubi di depan pintu langsung kamu rebus, no. Kamu harus tahu dulu ubi itu berasal dari mana ya. Who knows, udah dijampi-jampi, udah diritualkan ya. Jadi harus lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kalau lihat makanan, atau jangan sampai kalau ada orang yang nganter makanan langsung dicomot aja gitu ya guys ya. Tapi kamu harus tahu gitu, ini bersumber dari mana, asalnya dari mana. Karena orang ini ya, orang-orang yang jahat, yang berhati gelap ini ya, mereka ini selalu mencari cara gitu ya, berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu. Karena entah dia atau mereka ini punya dendam apa sama kamu ya guys ya, tapi dia atau mereka yang sudah terlibat dengan hal-hal mistis ini ya, mereka akan selalu bermain ilmu magic ya guys ya. Bahkan mereka nggak akan henti-hentinya untuk mencari dukun yang lebih sakti untuk bisa melawan kamu ya. Tapi walaupun begitu ya, kamu nggak perlu khawatir, no need to worry ya guys ya. Karena seperti yang aku bilang tadi ya, tidak ada makhluk sakti apapun di muka bumi ini terkecuali hanya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Maka sudah semestinya kita hanya berlindung kepada Tuhan yang menciptakan kita beserta isinya. Bahkan makhluk-makhluk astral itu pun juga makhluk ciptaannya Tuhan ya. Jadi kita meminta kepada yang punya ya. Kita meminta perlindungan hanya kepada Tuhan. Dan di sini aku melihat bahwa kamu adalah sosok yang memang sangat dilindungi ya guys ya. Mungkin karena kamu adalah orang yang proteksi oleh semesta karena adanya kebaikan hatimu, karena kamu termasuk orang yang baik hati ya. Ada juga dari kamu yang seorang light worker ya, pekerja cahaya, sudah pasti dilindungi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta, karena kamu yang membawa cahaya di dalam kegelapan untuk menyadarkan orang-orang yang suka bermain black magic ini gitu loh guys ya. Mungkin sengaja kamu dipertemukan dengan orang-orang yang suka bermain ilmu hitam ini ya, agar mereka itu tahu gitu bahwa di atas langit masih ada langit ya. Mereka mengandalkan dukun ya, kamu mengandalkan kun payakun ya. Mereka mengandalkan dedemit ya, makhluk astral dan para dukun gitu ya. Sementara kamu hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sudah jelas di sini ya, cahaya putih menyinari itu memproteksi dirimu ya. Kamu dijaga oleh para malaikat, dan di sini energi leluhur pun juga menyertaimu ya. Tidak membiarkan energi gelap itu menyerang kamu, karena kamu di sini termasuk orang yang dilindungi. Ada juga kamu termasuk orang yang terpilih, yang memang diproteksi dan kehidupanmu sangat dipelihara atau dirawat oleh semesta, sehingga energi-energi kegelapan itu tidak bisa menembus dirimu. Wah, luar biasa ya guys ya. Karena di antara kamu ini ada orang-orang yang terlahir secara alamiah memiliki bakat spiritual, sehingga kamu memiliki power spiritualitas yang sangat bagus, yang mana itu secara otomatis melindungi kamu dari hal-hal atau sesuatu yang berenergi negatif. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Okay, only one card. Di sini ada my creative power. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Adalah kekuatan kreatif kamu yang berasal dari pemikiran kamu sendiri untuk menghalau dan menyingkirkan energi-energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang toksik itu ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, karena di sini kamu memang terlahir sebagai seseorang yang berpower atau memiliki kekuatan batin atau kekuatan spiritual secara alamiah. Tuhan
menganugerahi kamu sebagai seseorang yang berjiwa spiritual. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan yang namanya ilmu magic atau black magic atau hal-hal yang bersifat kegelapan ya, karena kegelapan itu lawannya memang adalah cahaya. Gunakan cahaya ilahi yang ada di dalam hati kamu untuk bisa memusnahkan energi negatif itu. Dan untuk bisa memaksimalkan cahaya yang ada di dalam dirimu, maka kamu harus memiliki pemikiran yang bersih ya guys. Bersihkan pikiranmu dan isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik dan positif. Peliharalah perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang positif. Karena dengan kamu memelihara kepositifan, energi yang positif, vibrasi yang tinggi, maka vibrasi yang rendah tidak bisa menjangkaumu. Negatif tidak bisa menyerangmu. Dan makhluk-makhluk astral pun tidak akan bisa menyentuhmu ya, karena di sini energi kamu begitu positif ya. Jadi energi positif ini sebetulnya bisa kamu gunakan untuk menghalau energi negatif. Kamu bisa menggunakan kebaikan yang ada di dalam dirimu untuk menjadi tameng atau proteksi yang kuat, pagar gaib yang bisa melindungi kamu dari hal-hal yang magis atau dari serangan magic ya. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan pada setiap makhluknya secara spiritual untuk bisa menetralisir dan menyingkirkan energi negatif secara alamiah. Dan itu tergantung daripada setiap individu, apakah seorang individu akan tetap memelihara kebaikan yang ada di dalam dirinya atau tidak ya. Jadi kalau energi kita lebih positif, lebih besar, lebih kuat, lebih cahaya, maka jangan harap energi negatif itu bisa menyerang dan menyentuh orang tersebut ya. Jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu perkuat koneksimu dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dan secara spiritual kuatkan batin kamu. Berikan energi yang positif agar bisa menjadi benteng yang tak tertembus oleh energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang toksik itu. Jadi di sini kamu tak perlu khawatir ya guys ya, walaupun mereka berusaha untuk mencari dukun yang lebih sakti lah, lebih ini, lebih itu ya. Kamu harus tahu, tidak ada sejarahnya Tuhan berpihak pada kejahatan dan kejoliman, dan tidak ada sejarahnya kebaikan dikalahkan oleh kejoliman. Kamu harus yakin dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu mesti memiliki iman yang kuat dan pegang serta tingkatkan keimanan kamu. Maka Tuhan Sang Pencipta alam semesta bersama dengan para malaikatnya akan senantiasa memproteksi dirimu dengan cahayanya yang begitu besar. Sehingga apapun yang mereka lakukan, upaya-upaya mereka untuk mencari dukun, walaupun menurut mereka dukun itu sakti ya, itu semua hanya akan menjadi bumerang dan malapetaka bagi diri mereka sendiri, karena kejahatan atau kejoliman yang dilakukan, maka itu akan berbalik menyerang dirinya sendiri. Jadi walaupun mereka berusaha keras untuk bisa menyerang kamu melalui black magic, itu semua akan sia-sia belaka, karena lawan orang yang berada di jalan kebenaran itu sama artinya melawan kehendak dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berada di jalan kebenaran dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan akan tersingkir oleh tangan-tangan gelap, oleh kegelapan. Sebab cahaya Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much.
Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.